Selamat pagi Pak Menteri. Apa Selamat pagi. kabar? Selamat pagi Terima Pak kasih. Kasoni. Kabar baik, salam sehat. Terima kasih Bapak Menteri. Saya pakai topi dari NTT dan Ya, baju topi dari Manggarai Papua. itu Pak Soni. Mantap. Mohon izin jadi moderator. Untuk itu mohon izin dipersilahkan waktu dan tempat untuk Bapak Menteri memberikan keynote speech-nya pada kita semua. Kemudian nanti sebelumnya mohon izin ada video profile Bapak Menteri kita sedikit mungkin 30 detik sampai 1 menit. Mohon izin Pak Menteri. Johnny Gerard Plate, Sarjana Ekonomi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Johnny Gerard Plate lahir di Ruteng 10 September 1956, adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Ia merupakan lulusan Universitas Katolik Atmajaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal 1980-an. Ia kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Nasdem. Pada tanggal 23 Oktober 2019, beliau dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Kabinet Indonesia Maju. Demikianlah Bapak Ibu sekalian kami hormati sekilas tentang profil Bapak Menteri kita, Bapak Johnny Gerard Plate yang sebentar lagi akan memberikan pencerahan pada kita semua, arahan beliau, bagaimana peran akademisi, dan kira-kira bagaimana Universitas Pancasila bisa mendukung kebijakan pemerintah, khususnya Menkominfo. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Menteri. Baik, terima kasih Pak Soni. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 Jakarta, Profesor Agus Setiabudi, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Pak Siswono Yudo Usodo. Selamat pagi Pak Sis. Rektor Universitas Pancasila, Profesor Edi Hendratno, dan para wakil rektor, Dekan Fakultas Psikologi, sahabat saya, Dr. Silverius Soeharso, yang selalu dipanggil Kakak Soni. Selamat pagi, Kakak Soni. Selamat pagi, Pak Menteri. Ketua Panitia Temu Ilmiah Nasional Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, para narasumber, speakers, serta secara khusus ya, Civitas Akademika Paguyuban Widiani Universitas Pancasila, wabil khusus Fakultas Psikologi, Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita sekalian, dan saya ingin yel-yelnya Universitas Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Yang pertama tentunya suatu kebahagiaan dan kesukacitaan tersendiri bagi saya bisa ikut dalam temu ilmiah nasional di sektor psikologi. Satu sektor yang sangat awam bagi saya sebetulnya. Namun karena dikaitkan dengan digitalisasi, maka tentu ini menjadi bagian yang integral, inheren dengan peran, tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Kominfo. Bapak Ibu sekalian, kita berada di era yang luar biasa, pandemi COVID-19. Namun demikian, pandemi COVID-19 tidak boleh menghambat dan menghalangi kita untuk terus bergerak maju, secara khusus yang mengimplementasikan dan merealisasikan akselerasi transformasi digital yang saat ini menjadi agenda nasional kita. Hal ini dilakukan bukan tidak lain dari adalah untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dan semua narasi-narasi terkait dengan masyarakat digital yang tidak lagi menjadi retorika,
melainkan sudah menjadi satu realitas yang kita alami sekarang. Apalagi ini didorong ya dengan aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan transformasi digital akibat dari pandemi COVID-19. Teknologi dan sistem digital seperti cyber physical realism, cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, big data, dan sebagainya telah dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, baik di sektor publik maupun di sektor privat, di sektor masyarakat, swasta. Survei yang dilakukan oleh World Economic Forum pada tahun 2020 yang lalu mencatatkan bahwa adopsi teknologi seperti IoT dan cloud computing telah digunakan atau diadopsi sebesar 90% atau 95% tepatnya oleh pelaku industri nasional kita. Saat ini dunia diproyeksikan tengah bergerak maju juga menuju society 5.0, era masyarakat baru yang ditandai dengan konvergensi antara ruang-ruang virtual space, dan ruang-ruang fisik, real space. Seluruh interaksi yang dilakukan di ruang-ruang siber dan hasil-hasil pengelolaan teknologi digitalnya akan dirasakan secara konkret di dalam ruang-ruang fisik. Teknologi dan aktivitas masyarakat tidak lagi bisa dipisahkan, melainkan teknologi menjadi bagian atas solusi dari permasalahan sosial dan tantangan sehari-hari bagi masyarakat dunia dan secara khusus masyarakat kita, masyarakat Indonesia, terutama dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Disrupsi digital tentu mengubah realitas yang ada di sekitar kita dan secara bersamaan merubah struktur kebutuhan kita. Dalam bahasa Freudian, dapat dilihat bahwa disrupsi digital membuat ego kita perlu berkompromi dengan lebih cepat dan lebih tangkas, adaptif dan agility untuk mengadopsi perubahan struktur kebutuhan, ID, dan juga struktur realitas, superego, yang juga semakin intens akibat perubahan teknologi itu sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, di tahun 1948 yang lalu, ilmuwan psikologi Abraham Maslow memperkenalkan teori hierarki kebutuhan yang mengidentifikasi jenjang kebutuhan manusia menjadi 5 yang secara berurutan saya kutip sebagai berikut. Kebutuhan fisik atau fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Di tengah evolusi digital yang masif di berbagai lini kehidupan, disrupsi digital tentu mempengaruhi relevansi teori Maslow tersebut di masa sekarang. Forbes pada tahun 2018 yang lalu merilis sebuah studi yang mendefinisikan ulang teori Maslow tersebut menjadi hierarki kebutuhan digital agar semakin kontekstual dengan situasi kita saat ini. Premis studi ini mengidentifikasi faktor digital sebagai bagian dari 5 jenjang kebutuhan manusia. Di antaranya kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar manusia tidak lagi terbatas pada makan,
minum, dan tidur. Kepemilikan akan perangkat digital dan koneksi internet yang baik turut menjadi kebutuhan primer manusia. Mengingat sebagian besar cara hidup kita sudah terdigitalisasi. Berdasarkan riset World Bank tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia dengan rata konsumsi sekitar 6 jam per hari. Saat ini lebih dari 200 juta internet users di Indonesia. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Saat ini tidak cukup terwujud hanya di ruang fisik, namun juga esensial di ruang digital. Peluang digital yang ekstensif ini diikuti dengan tantangan yang perlu diantisipasi dengan mewujudkan ruang digital yang aman, yang bersih, dan yang produktif. Di era, di saat di mana kita sedang berperang, tanda petik, ya, mengatasi, menangani, mengendalikan, dan mengakhiri pandemi COVID-19. Ruang-ruang digital juga dibanjiri ya, dengan infodemik. Dua tantangan besar kita. Tantangan kesehatan dengan dampak-dampaknya di berbagai bidang akibat pandemi COVID-19 dan tantangan infodemik yang muncul pada saat kita sedang berperang menghadapi pandemi COVID-19. Kita perlu mengatasi itu semua dan memastikan mewujudkan ruang digital kita yang aman, yang bersih, yang produktif. Jangan sampai timbul kekhilafan dengan memanfaatkan ruang digital untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan masyarakat kita. Yang ketiga, kebutuhan sosial juga dimudahkan dengan kehadiran berbagai platform media sosial yang membantu manusia untuk tetap berjejaring tanpa mengenal batasan fisik. Pandemi COVID-19 telah membuktikan bagaimana teknologi digital menopang keberlanjutan bisnis maupun relasi personal melalui media sosial. Saya baru saja mengikuti Digital Economic Task Force G20 yang dilaksanakan di Trieste, Italia secara virtual. Dan di dalam deklarasi G20 Digital Ministerial Meeting dan diskusi-diskusi ya, begitu ditekankan betul digital inclusivity atau inclusiveness ya, dan pergerakan data menjadi isu-isu sentral yang harus kita address agar ruang digital bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi target-target dan sasaran SDGs. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan dapat terpenuhi dengan kehadiran berbagai kesempatan pelatihan digital untuk mengevaluasi kualitas dan kapasitas diri kita di bidang digital. Kita tidak dapat memungkiri bahwa saat ini kecakapan digital telah menjadi modal penting untuk kesuksesan di dunia profesional. Karenanya tidak saja membangun infrastruktur fisik TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dalam rangka ya, meningkatkan internet link ratio, to bridge the digital divide, untuk memperkecil ya kesenjangan digital antar masyarakat dan antar wilayah. Tetapi kita juga harus memastikan ketersediaan
sumber daya manusia digital Indonesia, di Indonesian Digital Talents, ya, di semua level atau tingkatan skills keahlian. Basic skills, intermediate skills, dan advanced skills. Dan untuk itu, Kementerian Kominfo mengambil peran-perannya terlebih dahulu dan diharapkan menjadi stimulus agar menggerakkan seluruh ekosistem kita. Seperti tadi Kakak Sony sampaikan, pentahelix nasional kita dalam rangka mendorong demi menghasilkan ya digital talent dalam jumlah dan kualifikasi sebagaimana yang kita butuhkan. Kominfo mengambil langkah-langkah inisiatif dengan melakukan program literasi digital basic skills. Melibatkan tahun 2021 ini saja sekitar 12,5 juta rakyat. Dan secara berurutan setiap tahun menyiapkan konsep-konsep program untuk yang melakukan basic skills literasi digital di 4 kurikulum penting. Ya, seperti digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Basic skills untuk menjangkau masyarakat. Kita juga menyediakan digital talent scholarship untuk mengisi kebutuhan intermediate skills masyarakat kita. 100.000 peserta per tahun secara gratis bagi millennial groups kita. Anak-anak kita tamatan atau berijazah SMA atau sederajat dan para sarjana-sarjana baru. Di berbagai program akademi bekerja sama dengan lebih dari 100 perguruan tinggi dan politeknik di Indonesia. Di antaranya untuk mencapai keahlian cloud computing, big data, artificial intelligence, Internet of Things, virtual reality, augmented reality, dan lain sebagainya. Dan hari ini secara khusus tentu saya mengajak para mahasiswa ya Universitas Pancasila untuk ikut mengambil bagian dalam program-program di berbagai jenis akademi untuk menghasilkan ya intermediate skills Indonesia mengisi kebutuhan digital di tingkat menengah tersebut. Dan kami mengambil juga kebijakan atau program yang disebut dengan Digital Leadership Academy untuk menghasilkan advanced skill digital advanced skill, yaitu program yang diberikan bagi startup founders Indonesia. Kita mendorong banyak startup digital di Indonesia, dan bagi kepala-kepala dinas, pejabat atau eksekutif daerah untuk mendukung program Smart City yang lagi gencar-gencarnya kita lakukan bersamaan berbarengan dengan deployment ICT infrastructure secara masif throughout the country, across the archipelago, ya di seluruh wilayah nasional kita. Yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Saat ini menjadi semakin terjangkau dengan seluruh teknologi digital yang memudahkan akses terhadap informasi. Dengan demikian, manusia dapat mengaktualisasikan dirinya secara cepat. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo terus berupaya untuk menjadi regulator, menjadi facilitator, menjadi accelerator dalam memenuhi perubahan-perubahan kebutuhan dan realitas di era digital ini. Setidaknya melalui beberapa kebijakan, saya sudah membuat roadmap digital Indonesia. Ya, roadmap digital Indonesia itu berkaitan dengan 6 arah strategis. Ya, di antaranya membangun infrastruktur digital dan konektivitas yang inklusif. Ini juga program di G20, inklusif, aman, dan andal
dengan layanan yang berkualitas tinggi. Terkait dengan ini secara teknis bisa dielaborasi panjang, Kakak Sony. Saya kira waktunya nggak cukup di sini. Ya. Yang kedua, meningkatkan kapabilitas digital di sektor prioritas untuk memperkuat daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Yang ketiga, membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital. Yang keempat, mengubah Indonesia ya dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi di berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional. Kita juga mendorong TKDN yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Yang kelima, membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Ini pun menjadi agenda yang dibahas pada saat G20 Digital Minister Meeting. Yang keenam adalah harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi, blended financing, dan seterusnya. Regulasi menjadi tantangan tersendiri untuk ruang digital. Kita tentu berharap jangan sampai terjadi kekosongan payung hukum di ruang digital. Ya, ini semuanya demi mewujudkan agar kita mampu memanfaatkan ruang digital yang bermanfaat, yang aman, dan yang produktif bagi kita sekalian. Berbagai jenis ya, pembangunan ICT infrastructure kita lakukan dibarengi dengan dorongan untuk membangun digital talent Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah panjang saya sampaikan tadi ya. Seluruh inisiasi Kementerian Kominfo untuk beradaptasi dengan perubahan realitas sosial dan kebutuhan akan digitalisasi ini juga perlu didukung dengan kontribusi aktif kita untuk kembali kepada fitrah kita sebagai bangsa yang luhur, yang pegang pada prinsip-prinsip kesatuan, persatuan, dan kebinekaan sebagaimana nafas ya, dan jiwa yang hidup di lingkungan Civitas Akademika Universitas Pancasila yang tadi disampaikan. Ketiga, hal ini tetap harus menjadi standar moralitas bagi kita di tengah disrupsi teknologi yang semakin masif saat ini. Dengan berpegang pada jati diri inilah, Indonesia akan tetap berada dalam jalurnya sebagai bangsa yang bertumbuh dan maju, yang resilient secara digital, a digital resilient nation. Mari kita wujudkan satu sinergi kebangsaan yang utuh menuju Indonesia yang semakin terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Terima kasih, selamat mengikuti Temu Ilmiah Nasional. Salam Pancasila, merdeka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Kakak Joni, sambutan yang luar biasa, speech yang luar biasa. Pak Menteri walaupun backgroundnya bukan psikologi, mampu menguraikan teori Abraham Maslow dalam tataran digital. Kami sangat kagum, bahkan mungkin kami yang psikolog pun belum tentu sanggup menguraikan seperti itu. Jadi kami sangat menghormati, salut dengan uraian. Tapi ini mewakili kawan-kawan, Bapak Menteri, terkait dengan salah satu narasumber kami itu Profesor Monica itu ahli dalam cyber psychology atau psikologi siber, di mana salah satu ilmunya itu adalah bagaimana psikologi memainkan peran di dalam konteks misalnya human computer interaction. Sekarang ini sedang ada isu tentang Zoom fatigue, orang mengalami kejenuhan, kelelahan dalam
daring ini Pak Menteri. Kemudian ada juga teman-teman dengan nada bercanda, Zoom tiap hari sampai Zoom palitan gitu kan, diputar balikan seperti itu. Nah, dalam rangka mengatasi fatigue ini, kelelahan itu, kira-kira menurut Bapak Menteri, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh akademisi psikologi ataupun ilmuwan untuk mengurangi kejenuhan-kejenuhan daripada siswa maupun dosen? Mohon arahan Bapak Menteri. Waduh, Pak Sony, ini saya diminta dari sisi psikologi ya. Jadi begini Kakak Sony, ya. Satu hal yang harus kita catat ya, bahwa this COVID-19 not gonna end soon. Dia tidak akan segera berakhir. COVID-19 ini dari pandangan banyak para ahli, epidemiolog, virolog, dan lain sebagainya itu memperkirakan akan hidup lama dengan kita. Kita harus melakukan adaptasi dan agility, ya. Bagaimana kita hidup dengan situasi pandemi COVID-19. Ya. Masih perlu waktu yang lama. Karenanya ini kita dengan COVID-19 bukan pelari sprinter. Kita menjadi bagian dari ya satu kompetisi dengan virus ini sebagai pelari maraton yang panjang. Karenanya kita perlu menyiapkan diri kita untuk dan strategi kita untuk memenangkan pertarungan maraton, bukan pertarungan sprinter, bukan jangka pendek. Adaptasi dan agility kita, cara berpikir, perubahan cara berpikir dan cara bersikap kita juga harus disesuaikan ya dengan ya nature, model, gaya perkembangan pandemi itu sendiri, COVID-19 itu sendiri. Nah, karena aktivitas kita bergerak dari ruang fisik ke ruang digital, maka pola pikir kita pun kita harus switch dari pola pikir ruang fisik ke pola pikir ruang digital. Bagaimana kita menikmati ruang fisik ya yang harus ditransform ya kenikmatan atau cara manfaat ya yang sama di dalam ruang digital. Nah, habit, pola cara berpikir, sikap ini yang harus kita sesuaikan kembali ya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Nah, kalau sebut dimulai dari diri sendiri adalah dimulai dari perubahan cara berpikir, maka disitulah kita mengawali konsep ya restorasi mindset kita, ya perubahan cara berpikir kita, ya untuk masuk ke dunia digital. Tentu ya pemerintah melakukan berbagai kebijakan dari begitu banyak parameternya, parameter kesehatan, parameter ekonomi, parameter kultural, parameter psikologi dan lain sebagainya. Dari satu bauran itu keluarlah kebijakan. Ya, yang saat ini kita kenal dengan ya PPKM level 1 sampai level 4. Ya. Di mana level 4 pun dilakukan uji coba, penyesuaian dengan membuka ya secara terbatas, namun memanfaatkan teknologi yang memudahkan kita. Demikian di saat yang sama, kita juga jangan sampai lelah memanfaatkan teknologi. Salah satu yang tadi disampaikan Pak Sony, Kakak Sony itu, di mana kita bercanda atau bercanda dengan diri sendiri, bukan mentertawakan diri sendiri. Bercanda dengan diri sendiri, bagaimana mengatasi kejenuhan memanfaatkan Zoom palitan itu, Zoom meeting itu. Ya. Nah, ini adalah kecerdasan kita. Nah, dalam kecerdasan itulah mengapa tadi saya mengutip ya kekinian teori Abraham Maslow. Ya, untuk kita menyesuaikan kembali 5 kebutuhan kita sehingga kita terhindar dari kejenuhan. Nah, berselancar di dalam ruang digital adalah kenikmatan tersendiri. Karena apa? Kita menjangkau ruang yang tidak terbatas. Ya, dia sudah ekstrajudisial ya dan dia melampaui batas-batas negara. Ya.
ekstrateritorial. Sudah Ya. begitu luasnya, dengan begitu banyak materi yang akan membantu kita, ya, membantu kita agar terhindar dari kejenuhan. Jangan sampai juga kenikmatan ruang digital merusak psikologi kita. Saya mendapat banyak komplain, misalnya game yang begitu banyak di dalam ruang digital mengakibatkan anak-anak kita ya terpengaruh dan bahkan apa istilahnya itu addicted ya terhadap game, lalu lupa belajar. Nah, ini konsekuensi. Di satu sisi game bisa merusak anak-anak karena dia addicted. Di sisi yang lain game perlu untuk mengisi kebutuhan lain masyarakat. Dan payung hukum apakah melanggar aturan dan undang-undang. Nah, banyak masyarakat minta tutup saja, blokir saja. Kalau diblokir hilang pula kebahagiaan sebagian masyarakat. Tidak diblokir anak-anak kita ya terdampak. Nah, itu ibaratnya kalau dianalogikan tidak tepat, tetapi sebagai analogi saja, game ini kalau kita bermain bola, ya, dan bermain bola bisa menyita waktu belajar anak-anak, bahkan bisa membuat kaki atau tangannya patah, maka permainan bola itu kita tutup. Atau kita ngatur agar anak-anak bermain dan berolahraga di waktu yang tepat. Demikian pula game. Kita mengatur agar itu digunakan dengan tepat. Inilah tantangan kita, hindar dari kejenuhan, tetapi bisa memanfaatkan ruang digital yang tadi saya sebut sebagai ruang digital yang aman, ya, ruang digital yang bermanfaat, dan ruang digital yang produktif untuk kita. Saya tidak bisa menjawab karena saya bukan ahli psikologi bahasa ini, tapi saya menyarankan ya untuk kita mampu untuk mengatur diri kita, melakukan migrasi dan transformasi cara berpikir kita dari ruang fisik ke ruang digital atau restorasi mindset kita. Baik, terima kasih Bapak Menteri, luar biasa, restorasi mindset, digital mindset, dan ciptakan game-game yang membuat kita menjadi lebih positif dan game-game yang mempersatukan kebinekatunggalan kita sebagai bangsa. Sekali lagi, Bapak Menteri, terima kasih atas pencerahannya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas keynote speech-nya yang luar biasa bagi kami semua di sini. Mudah-mudahan Temu Ilmiah Nasional ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran, ide-ide kepada khususnya Bapak Menteri dan tentunya pada pemerintah untuk memperkuat kesatuan, persatuan tadi, serta bagaimana Pancasila dibumikan melalui ruang-ruang digital. Demikian Bapak Menteri kira-kiranya. Sekali lagi Bapak Menteri terima kasih. Semoga Bapak dalam kondisi sehat selalu, semangat selalu, dan mohon izin kami ingin memberikan tanda kasih dalam bentuk sertifikat digital yang dirancang oleh adik-adik mahasiswa kami, Pak Menteri. Nah, ini indah sekali. Mohon izin walaupun berupa e-sertifikat, tapi ini rancangan desain digital dari adik-adik mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang sudah menerapkan digital teknologi dan merupakan salah satu Fakultas Psikologi yang sekarang sedang berproses untuk melakukan proses transformasi dari yang sifatnya konvensional menjadi digitalisasi. Demikian laporan kami. Mohon izin Bapak Menteri, teman-teman adik-adik mau berfoto bersama Bapak. Apakah diizinkan Bapak Menteri? Boleh, Silakan. boleh. Yang pertama pasti Pak Sony, saya terima kasih atas sertifikatnya dan saya salut, bangga akan kreativitas dan inovasi ya para mahasiswa Universitas Pancasila. Ya, get on board on digital issues. Siap. Terima kasih Bapak Menteri. Kami akan selalu mendoakan Bapak dan kami akan mendukung kiranya dari perspektif psikologi apa saja yang bisa menjadi dasar untuk kajian-kajian akademik bagi kebijakan-kebijakan di Kementerian Bapak dan kementerian lainnya.